Assalamualaikum, salam sehat bro. Setelah saya membahas transistor TIP41C dan MOSFET IRZ44 yang banyak digunakan, sekarang akan saya tunjukkan perbedaan utama dari kedua komponen ini. Karena dari beberapa pertanyaan masih ada yang salah menurut saya tentunya. Oke, ini akan saya terangkan. Saya tidak membagi ini ADKK atau pembagiannya, tidak itu yang saya jelaskan. Jadi yang saya jelaskan agar kalian mengerti saja, dan untuk teori lengkapnya bisa kalian cari saja referensinya. Oke, saya gambar dahulu saja. Ini transistor, saya gambar di sini saja. Oke, ini transistor, kemudian ini MOSFET, ini pinnya basis, kolektor emitter, basis kolektor emitter, ini tipenya NPN, ini PNP, kemudian ini GDS, ini GDS. Kalian lihat antara MOSFET ini kanal N, ini kanal P. Yang kalian perhatikan simbolnya hanya berbeda di tanda panah. Tanda panah ini sebetulnya menunjukkan arus mengalir. Jadi bila transistor arus mengalir dari kolektor ke emitter, sedangkan PNP dari emitter ke kolektor. Sedangkan kanal N harus mengalir dari drain ke source. Ini sebaliknya kanal P. Oke, paham ya bro? Sebetulnya komponen transistor ini fungsi utamanya yaitu sebagai amplifier, sedangkan ini sebagai switching. Oke, kalian bedakan ini saja berdua. Ini cara mudahnya untuk memahami kedua komponen transistor atau MOSFET. Oke, kita lihat dahulu datasheetnya. Saya akan memperlihatkan 3 buah datasheet MOSFET IRZ44. Ini keluaran Microsoft Word Octopart. Yang akan saya tunjukkan penggunaannya saja. Kalian perhatikan pada deskripsi ini, bila kalian perhatikan high speed switching, jadi pengertiannya digunakan sebagai switching aplikasi pada power supply converter atau power motor control. Jadi tidak pernah pada datasheet fungsi MOSFET ini sebagai amplifier. Yang utama itu yang akan saya tunjukkan agar kalian lebih memahaminya. Saya tunjukkan satunya lagi datasheetnya. Ini keluaran Visay. Kalian perhatikan deskripsinya. Pasti tujuannya sebagai, perhatikan, sebagai fast switching. Oke, satu lagi kita lihat. Ini deskripsinya juga sebagai switching. Jadi penggunaan utama MOSFET ini memang sebagai switching. Bisa kalian lihat rangkaiannya di step down, step up, inverter. Jadi yang utama memang sebagai switching. Untuk amplifier bukannya tidak bisa, tapi sedikit perhitungannya sedikit rumit. Oke, kita lihat sekarang transistornya. Kalian lihat penggunaannya. General purpose, untuk apa saja bisa, kemudian sebagai audio amplifier, dan bisa juga sebagai power linear dan switching. Paham ya bro bedanya MOSFET? Jadi MOSFET itu digunakan utamanya sebagai switching. Oke, mudah-mudahan kalian memahaminya, jangan sampai salah lagi. Oke, saya ke teori bagi para pemula. Oke, sekarang akan saya misalkan, ini misalkan dengan rangkaian sama. Misal kita ingin menyalakan lampu seperti biasa, rangkaian sederhananya.
Yang akan saya bahas tipe NPN dan kanal N saja. Oke, sedangkan untuk MOSFET, Oke, saya buat sama saja, ada R-nya. Oke, kalian perhatikan, bila kedua rangkaian ini dibuat untuk menyalakan lampu, misalkan saja lampunya 12 volt 10 watt, ini 12 volt 10 watt. Oke, kita misalkan juga V sama dengan 12 volt. Oke, pada transistor untuk dapat menyalakan lampu ini, kita harus memberi arus IB. Bila 10 watt, kita hitung dahulu IC-nya berapa. Kita hitung IC kira-kira 10 watt dibagi 12. Oke, ini didapat sekitar, anggap saja 840 mA. Jadi untuk dapat menyalakan lampu kita membutuhkan arus IB sebesar tergantung dari HFE transistor yang kalian gunakan. Misalkan tip 41, maka HFE nya kecil sekali, sekitar kita anggap saja 20. Jadi ini tergantung percobaan. Oke, jadi IB hitungannya IC dibagi HFE. Jadi untuk dapat menyalakan lampu kalian harus memberikan IB sebesar ini. Sedangkan pada MOSFET tidak perlu, karena MOSFET ini bila saya terangkan secara sama dengan transistor, dia membutuhkan arus kecil sekali, sekitar nano. Jadi kalian pasti bisa, asal syaratnya tegangan di VG ini minimum 4 volt. Paham ya bro antara MOSFET dan transistor bedanya? Jadi bila untuk switching, MOSFET lebih mudah daripada transistor, perlu perhitungan. Jadi bukannya tidak bisa digunakan sebagai kebalikannya, misalkan MOSFET sebagai amplifier, bisa digunakan MOSFET sebagai amplifier, tapi ada perhitungan khususnya. Seperti ini, transistor digunakan sebagai switching, ada perhitungan khususnya. Dan biasanya untuk mudahnya, bila transistor digunakan sebagai switching, R-nya saja kita perkecil, yang penting IB minimum sebesar IC dibagi HFE. Jadi untuk mempercepat desain, kita biasanya merancang R-nya kita perkecil agar didapat IB minimum IC dibagi HFE. Paham ya bro? Dan saya tunjukkan lagi contoh kasus. Misal, oke, terlihat bro, sini saja, misalkan ini transistor, kita contoh kasus menyalakan relay. Oke, untuk relay perhitungannya sama dengan lampu ini, tidak ada yang beda, tapi yang membedakan bila kita menggunakan relay 12 volt, sedangkan tegangan yang kita gunakan V nya sama dengan misalkan 20 volt. Untuk membuat ini bisa berjalan dan relay tidak rusak, pada transistor tidak kita perlu tambahkan apa-apa, hanya saja kita batasi, misal arus relay on biasanya sekitar 40 mA. Jadi bila kita menggunakan transistor, kita cukup mengatur IC sebesar 40 mA. Tapi untuk MOSFET tidak bisa. Jadi untuk MOSFET, agar bisa menjalankan relay 12 volt dengan tegangan input 20 volt, caranya harus ditambah resistor sebagai penurun tegangan. Ini V, ini 12 volt. Jadi harus ditambah R sebagai pembatas arus relay. Paham ya bro bedanya? Mudah-mudahan kalian paham.
Oke, prinsipnya jadi transistor sebagai amplifier, MOSFET sebagai switching atau saklar. Oke, saya contohkan saja misalkan aplikasi. Misalkan kita ingin menyuntik sinyal pada modulnya, maka yang paling aman kalian menggunakan MOSFET, karena MOSFET ini mempunyai impedansi yang sangat besar sekali dan tidak menyedot arus atau tidak membutuhkan daya, tidak membutuhkan arus untuk mengaktifkan MOSFET. Beda dengan transistor, dibutuhkan arus IB untuk mengaktifkan sesuatu. Paham ya bro? Jadi bila untuk menyuntik-nyuntik rangkaian atau rangkaian tambahan, kalian harus menggunakan MOSFET. Oke, sekali lagi, MOSFET ini bisa digunakan sebagai amplifier, tapi hitungannya sebenarnya rumit sekali. Jadi tidak saya beri karena terlalu rumit. Jadi bagi para pemula yang kalian pahami, bila kalian ingin membuat switching sebaiknya menggunakan MOSFET, bila amplifier sebaiknya menggunakan transistor. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.